Salam sejahtera anak-anak sekolah minggu. Semua baik-baik? Puji Tuhan. Ayo kita kembali lagi beribadah hari Minggu. Semua sudah mandi? Sudah, pakai baju yang rapi ya. Kita mau menghadap Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan. Yuk kita akan mulai, kita bangkit berdiri semua anak-anak. Kita akan nyanyikan pujian Ku Datang, Bapakku Datang. Ya, semua bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Hingga saat ini kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, Tuhan sudah memberikan perlindungan, penjagaan, dan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau datang memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, baik di rumah ataupun dalam perjalanan. Tuhan berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan, roh jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, roh main-main, tidak sungguh-sungguh di dalam mendengar firman-Mu, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak, yuk ya, anak-anak silakan duduk. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Ya, semua tahu ya nyanyiannya ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari yang Tuhan, ku bersuka setiap yang kiranya ku masuki gerbangnya. Mau memuji Tuhan harus semangat ya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Dari Terbit Matahari ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua bangkit berdiri. Jam berapa anak-anak kalau terbit matahari? Jam 6 sampai terbenamnya jam 6 sore. Biarlah nama Tuhan kita puji ya. Sebab Tuhan itu baik, yang memberikan napas kehidupan anak-anak. Jadi kalau kita masih bernapas itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak, kita akan nyanyikan satu pujian lagi, Aku Anak Terang. Nah, ya. Terang
memberi terang baik di rumah, di sekolah, di lingkungan kita berada, bahkan di gereja pun kita harus menjadi contoh, menjadi terang ya. Tidak boleh apa tadi? Berdusta, harus taat dengar-dengaran pada firman Tuhan ya, sehingga membawa banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya lewat kesaksian anak-anaknya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Semua bangkit berdiri ya. Sungguh-sungguh seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan tolong supaya firman-Mu jangan sampai tidak tertanam di dalam hati kami, tetapi biarlah firman-Mu tertanam di dalam tanah hati kami yang baik, supaya kami menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Engkau tolong urapi hamba-Mu, urapi yang menyampaikan firman-Mu, supaya anak-anak ini mengerti akan firman-Mu, mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang mendengarkan lewat ibadah online ini, supaya mereka juga anak-anak sekolah minggu diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk anak-anak. Udah siap anak-anak? Bawa apa pulpen dan catatan buku ya. Anak-anak ditulis khotbah ini, firman Tuhan ini anak-anak ditulis, lalu anak-anak nanti kirimkan lewat Kakak Juli ya, lewat WA ya. Anak-anak yang belum bisa baca, belum bisa nulis, biarlah orang tuanya yang menulis ya. Nanti kirim ke Kakak Juli untuk absen sekolah minggu dan juga untuk nilai agama di sekolah. Nah, dari sebentar lagi kita mau Natal anak-anak. Nah, ini juga untuk hadiah Natal yang suka setia mengirimkan WA ke Kakak Juli. Nah, nanti ya diperhitungkan hadiahnya ya anak-anak. Puji Tuhan. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Oma mau cerita tentang takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Nah anak-anak, sebelumnya Oma mau bertanya dulu.
Siapa yang ingin pintar? Ayo angkat tangan. Wah, pasti semua angkat tangan di rumah ya. Ingin pintar ya, ingin ya pintar. Pasti semua angkat tangan. Bagaimana sih Oma supaya jadi pintar? Nah, jawabannya adalah ayo kita baca di dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Ya. Amsal pasal 1 ayat 7. Udah ketemu? Ya, kita sama-sama baca. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi untuk bisa kita pintar ya emang harus belajar dulu. Tapi ini pengetahuan kepintaran ini dari Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah apa? Permulaan pengetahuan ya. Jadi anak-anak semua bertanya, bagaimana sih Oma takut akan Tuhan? Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa takut akan Tuhan menjauhi apa? Kejahatan ya. Jadi kalau kita takut kepada Tuhan, kita singkirkan kejahatan ya. Banyak kejahatan yang tidak disukai Tuhan. Apa? Pertama apa? Ayo anak-anak bisa? Berbohong jahat gak? Dosa gak dusta? Jahat. Melawan orang tua jahat gak? Jahat. Ya, berontak kepada orang jahat juga ya. Tidak beribadah juga jahat gak? Jahat. Ya, tidak melakukan firman Tuhan ya. Sebab firman Tuhan menyuruh kita supaya berbakti ya. Setia beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, itu jahat di mata Tuhan. Nah, jadi kita singkirkan kejahatan-kejahatan itu supaya Tuhan memberikan apa? Hikmat atau pengetahuan ya, atau kepintaran. Nah, anak-anak pernah dengar enggak seorang yang takut akan Tuhan sehingga orang itu diberi kecerdasan ya, kepintaran 10 kali lipat orang yang pandai. Wah, boro-boro ya kita pandai pun enggak ya, ini 10 kali lebih pandai dari orang pandai. Tentu anak-anak siapa tahu? Yo, siapa tahu ayo? Ada yang tahu? Ada enggak? Ya, benar, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ya, 4 orang ini. Nah, coba ada tayangannya ya. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah orang-orang yang dibuang ya, yang dibuang ke Babel. Kenapa kok orang-orang ini dibuang ke Babel? Karena bangsa Israel. Jadi anak-anak perhatikan, kerajaan Israel itu dibagi dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, sedangkan kerajaan Israel itu adalah orang-orang raja-rajanya jahat. Kemudian akhirnya Tuhan buang mereka ini ke Asyur. Kemana? Ke Asyur selama 70 tahun. Nah, dan kerajaan Yehuda pun sama-sama dibuang oleh Tuhan ke Babel selama 70 tahun. Kenapa? Ya, mereka ini padahal umat Tuhan sampai dibuang ya ke negara lain. Kenapa? Karena mereka sudah berubah setia kepada Tuhan. Nah, ya, tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Akhirnya mereka akhirnya Tuhan membuang mereka. Makanya hati-hati anak-anak, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuang kita. Oh, aduh,
Ya, bayangkan anak-anak, jangan sampai Tuhan membuang kita seperti kerajaan Israel dan Yehuda umat Tuhan. Ya, nah, anak-anak. Pada waktu itu Daniel itu adalah di mana Daniel ini dengan teman-temannya ini di kerajaan Yehuda, dia dibuang ke Babel, ya, dibuang ke Babel oleh di mana mereka berperang dengan Raja Nebukadnezar. Akhirnya semua ditawan, ya, orang-orang Yehuda ini ditawan, dibawa ke Babel, dan perkakas rumah Tuhan pun dibawa oleh kerajaan Nebukadnezar, oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian dibawa, disimpan di kuilnya, di tempat berhala, sampai begitu anak-anak, ya, perkakas rumah Tuhan sampai dibawa di kuil berhalanya Raja Nebukadnezar. Kenapa? Apa Tuhan itu kalah? Ya, jadi kalau anak-anak, kalau zaman dulu, kalau kekalahan itu, jadi semua diangkut, kemudian dibawa perkakas-perkakas rumah Tuhan itu dibawa, menandakan bahwa itu kalah, ya. Tetapi anak-anak ingat, ya, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dia tidak kalah. Walaupun sepertinya kalah, tetapi lewat ini, ya, lewat mereka-mereka ini yang masih setia, yang takut akan Tuhan, nama Tuhan diagungkan di negeri Babel lewat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Karena iman percaya mereka kepada Tuhan sangat hebat. Wah, anak-anak, puji Tuhan, ya. Jadi mereka lebih takut kepada Tuhan daripada manusia, ya, walaupun itu raja. Nah, anak-anak, jadi pada waktu itu Daniel dengan teman-temannya ini dibawa ke mana tadi? Ke Babel, ya. Nah, setelah itu anak-anak, Raja Babel ini, Nebukadnezar ini mau mengadakan di mana raja ini mau memilih di antara orang-orang. Coba kita baca dalam Daniel pasal 1. Daniel pasal 1, ya, ayatnya yang ke-1 aja dulu. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Lalu Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi Raja Nebukadnezar itu menitahkan kepada Aspenas untuk membawa kepadanya orang-orang dari keturunan bangsawan, dari keturunan raja, yaitu orang-orang muda, ya, yang tidak bercacat, ya, kemudian yang berperawakan baik, ya, nggak kerempeng, ya, bagus perawakannya, ya, memahami berbagai-bagai hikmat. Nah, lalu Aspenas ini mencari orang-orang Yehuda ini, orang-orang Israel, lalu diketemukanlah 4 orang ini, ya. Terus kemudian yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, 4 orang ini lalu dibawa ke istana raja, ya, untuk diperkerjakan nanti di istana raja. Nah, anak-anak, kemudian waktu itu raja menetapkan bagi mereka untuk memakan
orang-orang ini berilmu itu banyaknya, dikumpulkan. Mereka ini disuruh makan santapan raja. Nah, coba ayat 5-nya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, jadi mereka ini dididik selama 3 tahun dan memakan santapan raja dan minum anggur raja, ya. Nah, jadi kemudian ayat 6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael dan Azariah. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hanaya dinamanya Sadrak, Misael dinamainya Mesak dan Azariah dinamainya Abednego. Jadi ganti namanya, ya. Kemudian lalu mereka ini dikumpulkan. Tadi dikatakan supaya mereka ini memakan santapan raja. Tapi Daniel dan teman-temannya ini tidak mau, anak-anak tidak mau memakan santapan raja. Sebab kata Daniel, kami tidak mau menajiskan diri, ya, dengan santapan raja. Kok kenapa ya? Paling kalau santapan raja enak-enak kan anak? Enak, ya pasti enak. Gak mungkin santapan raja cuman singkong, ya. Kemudian daun singkong pasti yang enak-enak. Daging pasti daging-daging, ya. Enak santapan raja, ya. Pasti yang enak. Tapi kenapa Daniel dan teman-temannya tidak mau memakan santapan raja? Nah, kata Daniel, coba ayatnya yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, Daniel ini tidak mau menajiskan dirinya, ya. Sebab apa anak-anak? Kalau santapan raja, ya ini orang-orang yang tidak bertuhan. Mereka ini biasanya kalau sesajen dulu dipersembahkan kepada setan. Nah, jadi tidak mau. Daniel ini dengan teman-temannya tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, ya. Jadi bukannya Daniel tidak boleh makan daging, ya. Buktinya orang-orang Israel itu, imam-imam mempersembahkan ini ada dipersembahkan pada waktu mempersembahkan korban. Mereka makan ada lembu, ada domba di mezbah korban bakaran. Ya, imam-imam itu memakan daging-daging. Bukan berarti Daniel tidak bisa memakan daging, ya. Tidak makan daging vegetarian. Nah, tapi Daniel tidak mau menajiskan diri dengan santapan yang sudah dipersembahkan kepada setan. Nah, ya, Oma dulu juga waktu dulu sebelum mengenal Tuhan, orang tua Oma gitu, kalau itu sembahyang diberikan enak-enak makanannya, ada daging, ada ayam juga sampai gini, ya, 1 ekor, kemudian buah-buahan, enak-enak dipersembahkan untuk orang yang mati. Orang yang mati bisa makan nggak? Enggak, ya, orang mati nggak bisa makan. Makanya kalau selagi hidup orang tua harus dikasihi, ya, disayang, ya, dikasih makan yang baik-baik, yang bagus, ya. Jangan sudah mati mempersembahkan makanan sesajen, ya. Yang makan siapa? Setan. Nah, ya. Jadi anak-anak, Daniel ini tidak berketetapan, tidak mau menajiskan dirinya. Lalu, ya, karena Daniel lebih takut kepada siapa? Tuhan daripada raja. Nah, makanya Allah mengaruniakan kepada